Pemirsa keluarga Persiando yang berusia 32 tahun, pemuda asal Papua Pegunungan, korban pengeroyokan hingga mengakibatkan bentrokan antar warga di Kampung Harapan, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, meminta pihak kepolisian segera menangkap pelaku. Akibat kejadian tersebut, sebanyak 10 orang dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Yowari dan mendapat perawatan lanjutan di RSUD Dian Harapan. Untuk informasi lebih lengkapnya, pemirsa, kita telah tersambung bersama jurnalis Tribun Papua rekan Putri Nurjanah Purita yang akan melaporkan informasinya untuk Anda. Rekan Putri, silakan laporan selengkapnya. Baik, rekan Yustina dari Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua melaporkan terkait dengan kejadian yang menimpa korban Peresiando yang mengalami pengeroyokan karena dituduh mencuri di halaman Gereja Philadelphia Assenolokla pada tanggal 29 Maret 2025. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Tim Kuasa Hukum Amsal Sama dalam jumpa pers di Jalan Kalibia, Kampung Harapan, Distrik Sentani Timur pada Jumat kemarin tanggal 4 April 2025. Amsal mengatakan korban dituduh mencuri motor lalu dikeroyok sejumlah pemuda di halaman gereja. Kondisi korban yang mengalami gangguan jiwa sejak tahun 2024 ini telah putus dari salah satu perguruan tinggi di Jayapura. Akibat kejadian ini, kuasa hukum pun telah melapor ke Polsek Sentani Timur dengan nomor laporan LP B36/4/2025 SPKT Polsek Sentani Timur. Keluarga meminta agar polisi atau kepolisian setempat segera menangkap pelaku pengeroyokan terhadap korban. Adapun ke kronologi kejadian, Justina dan juga Tribuners, keluarga korban Yonatan Wisabla mengatakan bahwa kejadian ini terjadi saat itu pukul 6 sore pada tanggal 29 Maret 2025. Saat itu korban sedang duduk di gereja, kemudian diteriaki pencuri. Kemudian korban lari tetapi diamuk massa. Hingga pada pukul 10 malam, keluarga korban belum mengetahui kejadian tersebut, namun mendapat informasi dari video viral yang ada di media sosial. Kemudian keluarga korban kembali pergi ke Polsek Sentani Timur yang tidak jauh berada di lokasi kejadian untuk menanyakan keberadaan korban. Tetapi kemudian pada tengah malam, korban sudah diantar ke rumah korban yang berada di Jalan Kalibak, namun dalam kondisi yang luka-luka. Merasa dirugikan, kembali pada tanggal 2 April 2025, keluarga korban pun melapor ke Polsek Sentani Timur untuk meminta keterangan lebih lanjut dan melapor video yang viral. Namun karena tidak mendapat jawaban, keluarga korban akan menuju ke gereja untuk meminta pertanggungjawaban gereja karena di mana tempat korban mengalami pemukulan. Namun dihadang oleh sejumlah pemuda, akhirnya terjadi baku pukul atau dengan menggunakan senjata tajam. Yonatan mengaku bahwa ketika sampai di gereja, mereka dikepung oleh sekitar 20 orang pemuda dengan membawa pisau dan juga senapan angin. Sementara itu, kuasa hukum Dede Gustiawan menyoroti respon dari pihak kepolisian terhadap keluarga korban yang telah melapor kasus ini, namun belum mendapat jalan untuk menemukan pelaku. Dede mengatakan seharusnya pihak keamanan dapat memprediksi terjadinya keributan karena situasi saat itu sudah memanas. Karena akibat dari kejadian ini terjadi bentrokan dan juga sejumlah pemuda dari Kampung Harapan ini membakar puluhan meja-meja mama-mama Papua Pegunungan yang berjualan tepat di depan pertokoan dekat dengan lokasi gereja. Deden menjelaskan bahwa sekelompok pemuda dari Kampung Harapan ini membawa senjata tajam yang seharusnya dapat diamankan, tetapi tidak ada tindakan pencegahan dari kepolisian setempat. Dede juga menyesalkan bentrokan yang tidak dapat terhindarkan karena lokasi ini cukup berdekatan dengan lokasi kantor Polsek Sentani Timur. Justina dan juga Tribuners, saat ini keluarga korban Wisabla mengatakan bahwa masyarakat Papua Pegunungan yang tinggal di Jalan Kalibak ini belum merasa aman
dan beraktivitas seperti biasanya karena masih merasa khawatir dan was-was. Lebih dari puluhan mama-mama Papua yang berjualan tepat di depan pertokoan ini masih takut dan trauma karena melihat insiden yang di mana meja-meja tempat mereka berjualan juga ikut dibakar dalam aksi bentrokan antar pemuda yang terjadi. Yonatan berharap bahwa pihak pemerintah, adat, dan juga kepolisian dapat segera melakukan mediasi untuk menyelesaikan persoalan ini sesegera mungkin. Demikian Justina dari Kabupaten Jayapura melaporkan. Terima kasih informasi Anda. Rekan Putri Nurjana Kurita, jurnalis Tribun Papua. Kami nantikan informasi terbaru selanjutnya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut keterangan dari keluarga korban Yonatan Wisnapla. Ceritanya sedikit tentang kronologis awal saat kejadian pemukulan terhadap ada laki-laki. Pertama sekali ada laki-laki dia dari sini. Pagi hari itu dia turun ke Pangkalan. Di bawah ada istilahnya dia rose-rose sedikit. Akhirnya kami keluarga turun dan atas itu untuk kita pulang ke sini. Setelah kita pulangkan ke sini, sore hari dia ke bawah kami tidak tahu. Akhirnya sore hari itu dia langsung ke lokasi gereja. Lokasi gereja dia masuk ke dalam. Di dalam gereja itu ada orang majelis setempat di dalam gereja itu ada. Akhirnya adik masuk, adik jabat tangan dengan majelis setempat yang ada di situ. Setelah itu adik keluar dari ruangan itu. Adik keluar dari ruangan itu dan kebetulan di situ ada parkir kendaraan ada parkir jadi ada laki-laki dia langsung naik di motor. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.